Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kembali melihat tentang yang namanya perkenan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak yang kekasih, bahwa perkenan Tuhan dan doa itu adalah satu kesatuan. Ibarat rel kereta yang kita ketahui bukan monorail tapi kereta yang biasa kita lihat, itu ada dua besi yang berjajar. Jadi kalau satu besi saja tidak bisa, harus ada dua besi yang berjajar sehingga kereta itu bisa berjalan. Demikian juga dengan perkenan Tuhan dan doa. Perkenan Tuhan dan doa itu satu kesatuan. Maka menjadi satu jaminan bahwa ketika kita berdoa, bahwa doa kita itu tidak sia-sia. Amin. Alkitab mengatakan dengan jelas, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Dikatakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan itu menampung air mata doa kita di kirbatnya. Beberapa minggu yang lalu pernah saya singgung, saya kasih gambar kirbat air mata di PowerPoint juga ada, sudah bisa lihat nanti. Itu semacam botol kecil. Gunanya apa? Untuk menampung air mata. Pada zaman dahulu kalau orang dia dalam kesesakan, temannya datang, maka temannya ikut sepenanggungan, dia menangis, air matanya itu ditampung di kirbat itu dan nanti dibawa oleh yang menderita itu untuk mengingat. Jadi pengingat. Tuhan menampung air mata kita itu membuat supaya boleh dikata Tuhan itu ingat akan segala penderitaan, akan segala doa kita. Pemazmur berkata Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya. Artinya Tuhan itu selalu ingat akan setiap doa yang kita naikkan. Nah, itu gambar kirbat. Doa kita itu selalu ada di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada dasarnya tidak ada yang dapat menghalangi doa kita. Jadi saya katakan doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Dan kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Kita sudah dibenarkan. Amin. Melalui apa? Darah Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ terjadi satu proses yang namanya pembenaran, justification. Misal, negara kita adalah negara hukum. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kalau seseorang dia melakukan kejahatan, misalnya seorang pejabat, dia pada masa menjabat dia melakukan tindakan penipuan. Penipuan apa? Penipuan data atau yang disebut dengan KKN misalkan. Nah, setelah dia selesai jabatannya, diteliti ternyata ditemukan catatan orang ini melakukan manipulasi data sehingga merugikan negara sekian ratus miliar misalkan. Saya mau tanya, walaupun orang itu sudah tidak menjadi pejabat, apakah dia dapat dituntut? Dapat enggak? Dapat. Walaupun kejahatan itu dilakukan beberapa waktu yang lalu, walaupun hari ini dia sudah tidak jadi pejabat, tapi kesalahan yang terjadi pada masa dulu itu bisa menjadi tuntutan hukum. Sehingga orang itu bisa menghadapi yang namanya proses hukum. Dan kemudian ketika diproses hukum ditemukan satu catatan bukti tindakan melakukan pelanggaran yang merugikan negara. Sehingga orang itu bisa masuk KPK, tahanan KPK. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua tuntutan hukum dosa masa lalu itu selesai. Dibayar lunas oleh darah Yesus. Ada satu proses namanya pembenaran. Kita dibenarkan, pembenaran yang Tuhan lakukan karena darah Kristus. Sehingga kalau dikatakan doa orang yang benar, kita ini benar. Amin. Oleh karena darah Kristus. Nah, karena kita ini sudah dibenarkan, maka ada jaminan doa orang yang benar itu dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan sangat efektif. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, doa kita itu efektif.
Lebih lagi, Nabi Yesaya mengatakan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Artinya Tuhan itu jelas sekali, Tuhan itu punya kepekaan yang sangat kuat untuk mendengar doa kita. Bahkan dalam hati kita. Amin. Tuhan ngerti enggak kalau kita berdoa dalam hati? Ngerti, tapi kita bukan aliran kebatinan ya. Apa-apa di batin. Nanti nek nyanyinya mas-masa di batin, kira-kira saudara bingung nyanyi apa ya. Ini kita kebatinan. Tapi ketika kita berdoa dalam hati kita tidak masalah. Tuhan mengerti. Ada satu pujian, dia mengerti bahasa apa? Tetesan air mata. Tuhan ngerti air mata kita. Walaupun kata-kata kita tidak keluar, tapi hati bercerita, hati berteriak, Tuhan mengerti. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Jadi jelas sekali saudara yang dikasih Tuhan bahwa ada jaminan bahwa doa kita itu tidak sia-sia. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan orang berdoa itu bekerja di alam roh. Orang bekerja itu ada yang tenaga fisik. 8 jam kerja dia hasilnya UMR, upah minimum regional. Tapi orang bekerja dengan akal budinya, dengan pengetahuannya seorang manajer, 1 bulan dia bisa mendapat hasil 10-30 juta. Tapi orang bekerja di alam roh, hasilnya itu unlimited. Amin. Unlimited, tak terbatas. Kita berdoa itu bekerja di alam roh, dan berdoa itu bukan sesuatu yang sukar. Amin. Karena kita selalu punya kesempatan, selalu punya waktu, dan tidak harus dengan pakaian khusus. Tapi sewaktu-waktu kita bisa datang. Ketika kita tekun berdoa, Alkitab mengatakan tidak sia-sia. Di doa itu Tuhan akan membuka perkenan bagi kita. Kesukaran akan dibongkar oleh Tuhan seperti pujian tadi. Dia buka apa? Jalan. He will make a way. Tuhan akan membuka jalan. Dia akan membuka jalan. Kesukaran akan dibongkar, kesulitan akan dibuat jadi mudah. Akan ada kekuatan baru bagi orang yang berdoa. Nah, kita akan melihat kasus ini. Ketika dia mengalami kesukaran dalam pekerjaannya yang harus dia lakukan, dan dia berdoa, dan orang ini mengalami jalan dibuka oleh Tuhan. Pujian terakhir ini sejalan dengan apa yang saya siapkan, yaitu Tuhan membuka jalan. Ebenezer dan perkenan Tuhan itu satu kesatuan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-12. Kejadian 24 ayat ke-12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari silakan dibuka Alkitabnya. Kalau ke gereja jangan lupa selalu bawa Alkitab. Walaupun di jet-jet ada, tapi Alkitab harus selalu kita bawa. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah, silahkan buka Alkitab Saudara. Beginilah firman Tuhan, Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia ini adalah Eliezer, hamba Abraham. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham dan mohon supaya Tuhan membuat tercapai tujuannya. Inilah yang namanya dia berdoa agar Tuhan membuat jalan. Eliezer berdoa supaya Tuhan menunjukkan yang namanya kasih setia. Siapakah Eliezer itu? Eliezer sebenarnya adalah orang Midian, saudara. Arti nama Eliezer itu juga sangat bagus. Eliezer itu hamba Abraham yang senior. Dia dipercaya oleh Abraham. Nah, hari itu Eliezer mendapat satu tugas yang cukup berat. Apa? Mencarikan istri bagi Ishak. Kalau kita berpikir konteks zaman sekarang, mungkin
buka ke Facebook, ya, baru dilihat fotonya. Katanya foto-foto di Facebook, Instagram penuh dengan penipuan. Kalau zaman saya dulu ada Fuji Film, seindah warna aslinya. Kalau sama sekarang orang katakan tak seperti aslinya katanya. Nah, kembali. Pada waktu itu untuk mencari seorang pasangan hidup tidak semudah seperti sekarang. Dalam pengertian ada banyak alat komunikasi yang bisa membantu. Eliezer hari itu mendapat satu tugas yang cukup berat, yaitu mencarikan istri bagi Ishak. Ingat, bukan sekedar nek bahasa Jawa bojo. Yang dicari itu bukan sekedar wanita saja, tapi seorang, Alkitab katakan, istri yang sepadan. Dalam terjemahan lama ditulis dengan istri yang sejodoh. Jadi bukan sekedar bojo tapi jodoh. Karena siapa yang dicarikan bagi Ishak itu harus menuruti apa yang Tuhan sudah katakan sebagai teman hidup yang sepadan, sebagai penolong yang sepadan. Bukan sembarangan, saudara. Makanya Abraham berkata, jangan carikan seorang dari tanah Kanaan, tapi kamu pergilah ke tanah leluhurku. Dan itu cukup jauh, saudara. Tanah Kanaan sampai ke daerah asal mula Abraham itu cukup jauh. Kalau orang berjalan kaki itu bisa makan waktu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun mungkin. Bisa 2 tahun, karena nggak tiap hari jalan, nggak sepenuh 24 jam nggak bisa jalan. Malam hari dia harus istirahat. Itu sekitar Persia. Dan dia harus sampai ke Palestina. Saya dari Abu Dhabi sampai ke Kairo, Mesir, itu aja naik pesawat itu hampir 3 jam. A320. Tapi hari itu Eliezer dia berjalan kaki. Kita bisa bayangkan perjalanan itu berat. Tugas yang diemban oleh Eliezer itu bukan tugas yang gampang. Dia harus menempuh perjalanan yang berat, panjang, juga kriteria yang dia cari bukan sembarangan. Karena orang itu harus menjadi teman yang sepadan, sejodoh. Dan kalau kita melihat ke depannya lagi, sudah dikasih Tuhan, Ishak itu menjadi leluhur Mesias. Betul enggak? Ishak nanti akan menurunkan anak-anak, ada Esau dan Yakub dari istri yang dicarikan oleh Eliezer. Nah, Yakub ini yang Tuhan pilih, yang kemudian nantinya nama Yakub diganti dengan nama apa? Israel. Ceritanya kita tahu begitu Yakub mau masuk tanah Kanaan bergumul dengan panglima bala tentara Tuhan dan kemudian dia minta berkat, ditanya namamu siapa? Yakub. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Dan dari Israel inilah lahir Mesias. Yang dicarikan istri itu adalah seseorang yang nantinya akan mendidik anak Ishak untuk mengenalkan kebenaran Allah. Coba kita bisa bayangkan, nek ibunya itu orang enggak kenal Tuhan, bagaimana pendidikan anaknya? Kita bisa bayangkan kan? Maka tugas yang dicari Eliezer ini bukan sekedar tugas gampang, cari istri kan untuk juragane mudah golek ke Facebook, enggak. Tapi dia punya kriteria, orang itu harus takut akan Tuhan, orang itu ada di dalam rencana Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah. Saudara, kalau Yakub adalah menjadi orang yang dia memegang kebenaran Tuhan, dari mana kita tahu? Istilah hak kesulungan. Dia ngerti hak kesulungan itu penting. Maka dia minta, dia beli. Dari mana dia mengerti kebenaran-kebenaran itu? Yakub kan dekat dengan ibunya. Berarti Yakub itu mendapat kebenaran pengajaran dari ibunya. Nah, kita bisa bayangkan kalau ibunya ini orang yang nggak ngerti tentang kebenaran, bisa kita bayangkan Yakub jadi apa? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa istri yang dicarikan bagi Ishak itu bukan sembarangan, tapi memang itu di dalam rencana Tuhan. Nah, bagaimana Eliezer mengatasi hal ini? Dia berdoa. Arti nama Eliezer bagus sekali.
Eliezer dikata El, I, dan Esher. Kata Esher kita mengenal salah satunya adalah Ebenezer. Nah, Eli, L dan I. El itu Elohim, itu akhiran kata ganti pertama, kepunyaan. Allahku. Esher penolong, Allahku itu penolong. Eliezer mengerti bahwa keberhasilan dalam menjalankan tugasnya itu adalah tergantung kepada pertolongan Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Dia ngerti dengan jelas siapa yang harus dia panggil, kepada siapa yang harus dia lakukan. Dia katakan di sini, lalu berkatalah. Dia memanggil Tuhan, Allahnya Abraham. Dia mengerti bahwa tugas yang dia emban gak mudah, pekerjaan yang dia lakukan bukan pekerjaan yang mudah. Maka yang pertama yang dilakukan adalah dia mencari Allah Abraham. Tuhan Allahku, Allah Tuanku Abraham. Dari sini kita bisa tahu bagaimana Abraham ini mampu mentransferkan imannya pada pegawai-pegawai atau hamba-hamba di rumahnya. Kenapa Eliezer langsung berdoa? Karena dia ngerti tentang kebenaran Tuhan dari juragane, dari tuannya Abraham. Dan dia mengerti bahwa Tuhan yang disembah oleh tuannya itu adalah Tuhan yang sanggup menolong. Maka dia pertama-tama lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan supaya pekerjaannya dapat berhasil. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Kalau saudara membaca majalah-majalah ekonomi, ditemukan bahwa negara kita juga mengalami masa-masa yang suram. Saya membaca satu artikel, Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani berkata, kita mesti bersiap-siap, kemungkinan bisa nanti akan menghadapi resesi. Seperti negara-negara yang lain sudah menghadapi resesi. Amerika Serikat, saya kemarin ketemu dengan seseorang dan beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh satu orang, dia tinggal di New York. Saudara. Kalau WA itu tengah malam, karena jam sini siang, sana malam. Satu kali pernah telepon janjinan saya tunggu sampai jam 12:30 malam. Saudara. Kenapa? Jam 12 dia baru istirahat. Ya. Dia cerita tentang keadaan di sana dan kemarin WA bahasa Inggris KB, akhirnya saya nggak baca. Tak ngerti, intinya gini gitu. Dia bilang ini, wah Amerika parah, ngeri mas. Saya buka-buka ternyata ada kerusuhan jilid kedua. Ya. Kalau saudara membaca artikel, ditemukan ada seorang dia melerai kemudian ditembak 7 kali dan itu memicu kerusuhan massa lagi. Dia katakan Amerika parah mas gitu. Nah, terima kasih Tuhan, kesukaran terjadi di banyak negara, resesi terjadi. Ibu Sri Mulyani berkata, bersiap-siap nanti kemungkinan Indonesia akan masuk jurang resesi juga. Kalau terjadi resesi, itu bicara kesukaran. Dan orang kalau tidak siap mengalami kesukaran, mengambil jalan yang salah. Ada satu artikel yang menarik saya baca kemarin. Di Bandung tercatat satu hari itu ada orang antri untuk cerai. 150, saudara, ngeri enggak? Artinya 150 keluarga mengalami kacau, perpecahan. Dalam satu hari itu sampai antri sembako, antri cerai, saudara. Pernah nggak ngeri itu? Saudara bisa lihat itu di tabloid berita online. Ada banyak orang ketika mereka nggak siap mengalami masalah, kemudian mengambil jalan yang salah. Yang namanya masalah kehidupan itu nggak pernah habis dalam kehidupan manusia. Pekerjaan dihadapi tantangan. Tapi mari kita belajar seperti Eliezer ketika dia dapat satu job, satu pekerjaan dari tuannya. Dan dia tahu itu bukan hal yang mudah. Maka pertama yang dia katakan, dia panggil nama Tuhan. Tuhan Allah Tuanku Abraham. Kenapa? Karena dia ngerti yang mampu, yang dapat menolong dia, itu adalah Tuhan. Amin. Mari kita belajar seperti Eliezer, meminta pertolongan Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan bisa.
Alkitab mengatakan Tuhan kita, Allah kita sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Maka mari kita lakukan pekerjaan kita. Mungkin kita berkata, Mas, zaman seperti ini pekerjaan saya hasilnya tidak begitu banyak. Dengar, Tuhan untuk menolong kita itu bisa dengan apa yang kita kerjakan walaupun hasil yang kita pikir itu kecil, bisa. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka menghadapi Laut Teberau, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tuhan cuma berkata, Musa, apa yang kamu pegang? Tongkat. Tongkat itu pula yang dulu tongkat itu menjadi ular di hadapan Firaun. Dan tongkat itu pula yang Tuhan pakai untuk menolong Israel. Dengan cara bagaimana? Tongkat diacungkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita tahu Laut Teberau apa? Terbelah. Dengar, saya mau tanya, ada ndak relevansinya secara logika ilmiah tongkat yang diangkat dan laut terbelah? Ada ndak? Halo? Ndak ada, betul ndak? Secara logika ilmiah maksud saya, kalau tongkat diacungkan maka tidak akan membuat daya tarik air membelah, ndak ada, betul ndak? Kalau ada hari ini saudara bawa tongkat, saudara pergi ke kali PP, emang enak kali PP ini mandek, betul enggak? Karena memang enggak ada logikanya. Pelajarannya gini, seringkali ketika Tuhan menolong kita dengan apa yang kita kerjakan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar walaupun secara logika itu tidak nyambung. Amin. Tuhan bisa. Saya dulu pernah kasih cerita seseorang yang dia satu kali ngomong, aku harus pindah kok. Lah ngopo kok? Wah piye iki? Aku tanggoi hidup aja sehari-hari gak cukup, aku cek kredit ini. Nah, ada rumahku, aku mau pergi. Pergi kemana? Aku melok bojoku. Nah, kemudian kita berdoa, saya datang ke rumahnya saudara di Solo sana. Kita doake, ada hal yang tidak benar waktu itu, dan kemudian kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Tuhan bekerja luar biasa. Dia ngomong, itu jualanku ini walaupun untungnya satu produk itu untungnya dia cuma 80 sampai 100 rupiah, kecil. Tapi keuntungan itu setiap hari itu bisa di atas 200%. Makanya dia bisa nyicil hutang. Dan akhirnya nggak jadi pindah sampai hari ini. Terakhir saya ketemu ketika Pak Iwan yang punya kita itu mantu. Nah, saya akan diundang di hotel Aston apa yang sebelah barat Panti Maloya itu. Ketemu. Nah, dia nggak pindah. Tuhan menolong dengan luar biasa. Percaya enggak kalau Tuhan sanggup menolong saudara dengan ajaib? Karena Tuhan sanggup membuka jalan. Itulah perkenan Tuhan, itulah terobosan. Tembok yang menutup dijebol. Tuhan bukan hanya sanggup membuka jalan, tapi jalan yang ditutup orang bisa dijebol Tuhan. Amin. Maka mari kita berdoa, karena perkenan dan doa itu satu kesatuan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Eliezer membuktikan. Nah, di sini Eliezer berdoa, dikatakan Tuhan tunjukkan kasih setiamu. Eliezer mengerti bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, tuannya itu sanggup mencapai tujuannya. Maka dia berdoa, tunjukkan kasih setiamu. Dikatakan maka berkatalah. Dia berkata kepada Tuhan. Kata berkatalah ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata amar. Amar itu artinya berbicara. Tapi arti yang lain, kata amar itu memanggil. Jadi boleh disebut atau dikatakan maka Eliezer memanggil Tuhan. Kata memanggil menunjukkan intensitas, artinya apa? Keseriusan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah doa. Doa kepada Allah Abraham. Nah, di dalam doanya Eliezer berkata, tunjukkanlah kasih setiamu.
Hari ini mari kita belajar seperti Eliezer supaya Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Amin. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Apa makna menunjukkan kasih setia ini? Kata tunjukkan di sini itu ditulis dengan kata asah. Nah, kata asah itu pertama kali muncul dalam kisah penciptaan. Kata menciptakan dalam kitab penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 itu istirahat. Saudara tahu enggak, nama-nama hari bangsa kita Indonesia itu mirip dengan Ibrani? Enggak tahu ya? Hari pertama, hari Minggu ya, itu dulu ya, sebelum Portugis masuk ke Indonesia, orang menyebut hari Minggu itu Ahad, betul enggak? Itu dari bahasa Ibrani apa? Ehad. Ya. Hari Senin dari bahasa Ibrani apa? Sinisi. Saudara yang Israel begitu diberitahu hari apa hari ini? Sinisi, itu Senin. Mirip enggak dengan hari Indonesia Senin? Nah kalau Selasa itu Silisi. Loh betul. Podo ya. Nah kalau hari Rabu itu Rafi, sini Rebu. Kamis sana Kamisi. Indonesia apa? Kemis. Kamis. Ya. Kalau Jumat agak beda. Jumat itu di sana enggak Jumat. Tapi kata hari Jumat di sini itu sama dengan Arab. Jumatan gitu ya. Karena apa? Saudara kita orang Muslim hari Jumat kan mereka Jumatan. Nah, harinya diganti hari Jumat gitu. Tapi Sabtu, nah Sabtu itu di Israel Sabat. Yang Indonesia apa? Sabtu. Ada kemiripan enggak? Nah, yang Jawa Setu gitu ya. Itu hari-hari di Israel. Hari saudara kalau ke sana itu mirip kok hari Indonesia. Nah, hari Minggu kenapa Ahad diganti Minggu? Sejak Portugis masuk ke Indonesia, hari Ahad itu diganti dengan Minggu, kan nama Domingus, artinya hari di mana Tuhan kita berkuasa. Itu bahasa Latin. Maka saat itu sejak orang Portugis masuk ke Indonesia, diusul Belanda dan sebagainya, Ahad itu kemudian diganti Minggu, yaitu artinya hari di mana Tuhan berkuasa. Itu memperingati kebangkitan Tuhan. Tapi dulunya itu Ahad. Nah, di bahasa Ibrani di Israel sana sekarang itu mereka menyebut Ehad. Ada mirip tak? Nah, Ehad itu pertama, Sinis itu kedua. Di hari mereka seperti itu. Seperti kita hari pertama, nah, Ehad, Sinisi, Silisi, selisih, bukan Silisi. Nah, itu sedikit tentang hari-hari. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta hari pertama, hari kedua, hari ke-6, siapa yang diciptakan? Hari ke-6 apa? Manusia, ya toh? Tapi ada satu perbedaan penggunaan kata ketika menciptakan. Ketika hari pertama Allah menciptakan terang, jadilah terang, let be light. And kemudian dikatakan terang itu jadi. Di ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan bara Elohim et hasamin et ha'eles. Jadi kata menciptakan di situ dengan kata bara. Bara itu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada kemudian ada. Kayak Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Itu dari sesuatu yang tadinya nggak ada. Karena Tuhan tidak perlu membuat api dulu dan kemudian kata terang, seluruh dunia terang, enggak. Dari sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Latin ex nihilo, dan kemudian muncul terang. Tapi ketika menciptakan manusia, itu dari bahan yang sudah ada. Apa? Debu tanah. Dan kemudian dibentuk. Maka Allah menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Nah, kata menjadikan di situ dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata asah. Nah, ketika Eliezer berdoa kepada Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, dia berkata asah. Asah keset. Keset itu apa nanti? Poin berikutnya, bukan keset yang saudara masuk ke sana. Ini keset. Keset yang nggak bisa masuk di bahasa Ibrani. Nah, Eliezer berdoa supaya yang namanya asah itu nyata dalam pekerjaannya. Asah itu apa? Asah itu menjadikan sesuatu, membuat jadi sesuatu itu menjadi nyata, menjadikan sesuatu. Nah, asah itu biasa digunakan dalam konteks seorang seniman membuat mahakarya. Misalkan
pelukis-pelukis di negara kita. Ada banyak pelukis, ada Avandi, ada yang di Solo ini juga, saya pernah datang ke museumnya, saya agak lupa. Tapi saya melihat mereka melukis, ada yang alirannya naturalistik, jadi seperti aslinya. Ada yang alirannya seperti kita nggak mudeng, tapi itu maknanya dalam sekali dan harganya mahal. Lukisannya Pak Avandi itu harganya mahal, sudah bisa 100 juta. Saudara. Tapi asah itu artinya adalah seseorang, dia membuat sesuatu, dia tuangkan segala imajinasinya, dia tuangkan dengan penuh keseriusan, dia tuangkan dengan penuh kehati-hatian. Artinya dia menuangkan semua kemampuan emosionalnya, ditemuangkan semuanya. Sehingga menjadi satu karya yang indah. Artinya apa sih? Manusia itu adalah hasil tuangan hati Allah. Amin. Kita ini adalah hasil tuangan hati Allah. Amin. Maka dikatakan di situ manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, karena ketika dijadikan Allah itu tumpahkan semua hatinya. Hati Allah itu apa? Penuh dengan kasih, belas kasihan, kemurahan. Di situ dinyatakan. Sebenarnya manusia itu kalau boleh saya katakan, dia adalah objek kasih Allah. Amin. Saudara, saya adalah objek kasih Allah. Nah, kalau kita tahu kita ini objek kasih Allah, menghadapi keadaan yang sukar, kenapa kita mesti takut? Karena kita tahu bahwa Allah akan menuangkan kasihnya pada kita, betul enggak? Walaupun keadaan masa ini susah, kita nggak perlu khawatir karena kita tahu bahwa kemuliaan Allah, kemurahannya akan dituangkan dalam hidup kita. Amin. Itulah asah. Membuat satu karya yang indah. Jadi istilah menunjukkan itu artinya supaya Tuhan menuangkan hal yang indah di dalam pekerjaannya. Ketika kita berdoa seperti Eliezer, tunjukkan Tuhan kasih setiamu. Itu dalam bahasanya sama seperti kita katakan, silahkan Tuhan tuangkan kasihmu. Jadikan aku karya yang indah. Ada satu pujian dari JMB, jadikan aku apa? Indah dan kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Tuhan sebenarnya lebih rindu untuk menuangkan isi hatinya, kasihnya kepada kita. Amin. Maka walaupun hari-hari ini keadaan memang susah, kita pegang. Tuhan itu sangat rindu, kalau boleh saya sebut, untuk menuangkan hatinya, kasihnya itu pada kita, saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat keindahan dalam pekerjaan kita. Sama seperti Tuhan buat keindahan dalam pekerjaan yang hari itu dikerjakan oleh Eliezer. Ada yang di sini namanya Eliezer? Ada yang di rumah mungkin namanya Eliezer? Bersyukurlah. Saudara diberi nama baptis oleh Bapak Gembala itu bukan asal-asalan, muka ini ketemu indah, itu berdoa dulu, saudara. Nah, jangan takut walaupun hari ini ada badai, tapi mari kita pegang bahwa Tuhan sanggup menuangkan hal yang indah dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Amin. Makanya bekerja, nera bekerja bagaimana keindahan itu kita alami. Amin. Nah, yang ketiga dikatakan juga Eliezer itu berdoa, tunjukkan apa? Kasih setiamu. Saudara, kasih setia ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata chesed. Nah, dieling-eling, sudah masuk ke rumah ono chesed, ingatlah kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Chesed. Kata chesed ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu dengan kata kebaikan. Tapi lebih umum seringkali dipakai itu rahmat.
Nah, rahmat itu artinya belas kasihan. Kita tidak bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan. Betul enggak? Wong kita hidup hari ini pun karena belas kasihan Tuhan. Betul enggak? Alkitab mengatakan di luar aku kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata tidak bisa berbuat apa-apa atau nothing di situ dalam bahasa aslinya itu punya makna tidak bisa memproduksi, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Coba bisa bayangkan saudara misalkan dalam satu perusahaan dan dia tidak menghasilkan sesuatu, yang terjadi apa? Kerugian. Betul enggak? Di awal musim corona, musim corona, awal badai corona terjadi di negara kita, saya membaca satu majalah. Ditulis di situ ada 9 perusahaan garment di Jawa Tengah mengalami yang namanya berhenti total sama sekali. 9 perusahaan. Kenapa? Bapak Gubernur Jawa Tengah mengatakan hari itu bahwa ke-9 perusahaan ini tidak bisa memproduksi sama sekali karena mereka tidak bisa mendapat bahan. Sebab bahan itu diimpor dari Tiongkok. Sementara Tiongkok di lockdown karena corona. Sehingga mereka nggak punya bahan baku untuk dibuat sebagai hasil. Maka hari itu perusahaan itu tidak memproduksi. Karena tidak memproduksi maka karyawan dirumahke. Itu 9 perusahaan. Satu perusahaan itu karyawannya kira-kira 100 orang atau lebih. Oh lebih, ribuan ya. Ribuan. Kalau ribuan itu berapa perut coba bayangke. Satu orang kerja di situ dia punya istri, punya anak, anaknya misalnya 2, 4 perut. Satu perusahaan, satu tenaga kerja itu bisa nanggung 4 perut. Nah kalau ribuan, berapa banyak yang hari itu mengalami kesukaran. Tidak memproduksi. Kita di dalam Tuhan, kita ketika di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak artinya tidak menghasilkan sesuatu. Kalau kita tidak menghasilkan sesuatu, berarti tidak ada yang dinikmati, betul enggak? Itu kalau di luar Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan ketika kita di dalam Tuhan ada yang namanya kasih setia, ada belas kasihan. Kita hari ini, sampai hari ini kita tetap bertahan itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Maka mari kita terus berdoa biar belas kasihan Tuhan itu nyata dalam pekerjaan kita. Seperti Eliezer, dia punya pekerjaan yang harus diselesaikan dan dia berharap bahwa belas kasihan Tuhan akan nyata dan terjadi. Jangan kita berpikir, wah pekerjaan saya ini kecil mas. Bagi Tuhan sangat mudah untuk memberkati saudara dari hal yang kecil, sangat mudah. Seperti membelah laut Teberau hanya dengan menggunakan hal kecil. Satu contoh lagi misalkan, ketika orang Israel dalam perjalanan mereka sampai ke tempat, setelah laut terbelah, mereka berjalan terus 3 hari dalam perjalanan di padang gurun dan kemudian menemukan sumber air dan mereka senang minum di situ. Ternyata airnya pahit. Nah, itu di mana tahu enggak? Apa? Mara. Nah, biasanya kalau kita ke Israel itu masih di daerah Mesir, saudara, belum masuk perbatasan. Nah, di situ ada ibadah. Nah, ada sumur di situ cukup besar, saudara. Diameternya itu kira-kira ya 4 meter. Diameternya ya 4 meter. Jadi cukup besar. Nah, sebelahnya itu kelihatan laut gitu. Ya laut Teberau tadi. Itu sumber air ditemukan dan diminum, airnya pahit. Apa yang Tuhan katakan ketika orang-orang Mesir berseru-seru, mereka bersungut-sungut, apakah di Mesir kurang kuburan, kau membawa kami ke sini supaya kami mati di padang gurun? Apa yang Tuhan katakan sama Musa ketika Musa berseru memanggil Tuhan? Apa yang Tuhan katakan sama Musa? Tuhan menunjukkan apa, saudara? Ranting, betul enggak? Ranting itu cuman Tuhan katakan gini, lemparkan ke dalam sumber air itu. Dan begitu dilempar ke, apa yang terjadi? Airnya tambah pahit gitu.
tambah beracun. Apa? Airnya jadi manis. Saya mau tanya, ada enggak relevansinya secara ilmiah kalau ranting dimasuk ke dalam air akan jadi manis? Ada enggak? Kalau itu benar satu logika, sekarang orang nggak perlu bikin gula, betul enggak? Tinggal yang pengen wedang wedang manis, ke kebun ambil ranting jegur ki manis gitu. Cara Tuhan tidak akan pernah bisa kita ukur dengan nalar kita. Kenapa? Nalar kita nggak akan mampu, amin. Sesuatu yang kecil yang saudara punya, itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat satu hal yang besar, amin. Nah, maka mari kita serahkan kepada belas kasihan Tuhan. Sebagaimana Eliezer berdoa biar belas kasihan Tuhan nyata dalam pekerjaannya, mari kita berdoa biar belas kasihan Tuhan nyata dalam pekerjaan kita. Chesed, arti yang kedua itu loving kindness. Loving dan kindness. Loving itu apa? Loving apa? Tahu enggak? Hah? Mas Fajar, loving apa Mas? Anak muda mending ngerti. Love, L-O-V-E gitu ya. Kasih atau cinta. Kindness itu kebaikan. Artinya apa? Cinta yang penuh dengan kebaikan. Ketika kita berharap pada kasih setia Tuhan, kita temukan di situ bahwa ada kasih, ada cinta Tuhan yang diwarnai dengan penuh kebaikan. Amin. Hari ini apapun yang sedang saudara alami, percayalah bahwa kasih yang penuh dengan kebaikan dari Tuhan itu sanggup diberikan dalam hidup saudara. Amin. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam semua hidupmu, dalam keluargamu. Eliezer ngerti bahwa pekerjaan yang dia kerjakan itu tidak mudah. Maka dia serahkan pada Tuhan. Dia ngerti ada chesed dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata charis. Ada chesed, yaitu ada cinta yang penuh dengan kebaikan dari Tuhan yang sanggup membuat apa yang dia kerjakan menghasilkan sesuatu yang besar. Maka dia berdoa, dan akhirnya doanya Eliezer itu aneh, saudara. Dia berdoa gini, Tuhan buatlah ini terjadi loh, buatlah ini terjadi loh. Apa? Nanti aku minta, ada seorang wanita, dia datang, aku minta supaya dia memberi aku minum, dan dia akan beri aku minum, tapi juga walaupun nggak diminta, dia akan beri semua onta itu minum. Saudara tahu ada 10 onta, satu ekor onta itu minum berapa liter, tahu enggak? Ya segalonnya nggak cukup loh, saudara. Sudah bisa bayangkan, itu 10 onta. Nek satu ekor onta itu misalnya 2 galon, berapa yang harus dia timbu? Dan di sana belum ada keran, tinggal buka itu belum ada. Dan sumur di sana cukup dalam. Ketika Tuhan Yesus ketemu wanita Samaria di sumur Yakub, orang itu berkata, Tuhan, sumur ini sangat dalam. Lah ini Rebeka ini dia menimbo, memberi air Eliezer, tapi juga onta-ontanya, bisa dibayangkan saudara. Itu doanya. Dan datanglah Rebeka. Eliezer berkata, berilah aku minum. Rebeka kemudian mengatakan, silahkan Tuhan minum, onta-ontamu juga akan aku berikan minum. Dikasih minum, saudara. Kita bisa bayangkan itu, wah pekerja itu kan. Dan Tuhan membuat berhasil. Tuhan membuat nyata doa Eliezer terjadi. Saya mau tanya, apakah Tuhan sanggup membuat doa saudara terjadi sama seperti Eliezer? Amin. Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Maka hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau kesukaan yang terjadi, percayalah Tuhan pasti sanggup membuka jalan bagi kita. Doa kita tidak akan sia-sia. Kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih yang penuh dengan kebaikan dari Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.